Salam Guru Penggerak. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Saya Tutut Trijoto, JGP Angkatan 9, kelas 128B, SMA Negeri 1 Gondang, Kabupaten Nganjuk. Tujuan pembelajaran khusus, JGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah rancangan tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Berikut adalah sisi-sisi pada segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sisi-sisi pada segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. 3. Menanyakan keyakinan. Kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Kasus yang pertama, siswa datang terlambat kembali ke kelas setelah jam istirahat karena terlalu asik di gazebo taman sekolah mengobrol dan bercanda dengan teman dari kelas lain. Berikut skenario kasus 1 yang meliputi: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah video praktik segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Waalaikumsalam, silakan duduk Rizky. Tahu kenapa kira-kira guru memanggil kamu hari ini? Tahu, kemarin saya terlambat mengikuti pelajaran guru. Ada hal lain lagi kenapa kamu bisa terlambat? Ada Bu, kemarin sebenarnya saya tidak mau terlambat, tapi waktu di depan gazebo saya bertemu teman kelas saya dan mengobrol. Nah, akhirnya terlambat masuk kelas. Iya. Kamu tahu kamu belajar dalam masalah hari ini? Tahu. Ya, mana kita cari penyelesaiannya bukan tentang siapa yang salah, tapi harus kita bahwa ngobrol seru dengan teman-teman itu memang menyenangkan. Ya, sampai lupa waktu. Artinya untuk bersenang-senang kita tidak harus mengorbankan. Kalau kita terlambat itu berarti apa yang kita korbankan? Waktu. Jadi artinya kamu tidak menghargai waktu dan diri sendiri, ya kan? Karena kamu telah datang terlambat. Tapi kamu senang mungkin kemarin ketika ngobrol dengan teman-teman? Senang sekali. Ya, artinya kesenangan itu boleh, bukan tidak boleh, tapi tetap harus memperhatikan, tidak boleh mengorbankan waktu yang lain. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus meminta maaf kepada guru dan teman-teman sekelas karena saya mengganggu pelajaran. Terima kasih. Dan jangan diulangi lagi, gitu ya? Ya, baik, permohonan maafmu belum terima dan
harus segera kembali ke kelas karena jam istirahat sudah akan berakhir. Apa yang kamu katakan tadi harus kamu lakukan. Terima kasih, saya mau kembali ke kelas. Ya, terima kasih, sukses meniti jenjang masa depan. Assalamualaikum. Praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah. Kasus 2. Siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu karena buku tugas tertinggal di rumah. Berikut skenario kasus yang kedua. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah video praktek segitiga restitusi untuk kasus yang kedua. Selamat siang, Bu Tutut. Selamat siang, Rizky. Tahu kenapa Rizky kira-kira saya panggil ke sini? Tahu, Bu. Kemarin saya terlambat mengumpulkan tugas. Ada yang lain kenapa bisa terlambat? Sebenarnya saya kemarin tidak terlambat mengumpulkan tugas, tapi bukunya ketinggalan. Kemarin saya bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan, terburu-buru ke sekolah, akhirnya tugasnya tertinggal. Gitu? Ya. Baiklah, ini sekarang bukan tentang mencari siapa yang salah. Berarti ayo kita pikirkan bersama-sama bagaimana memperbaikinya. Berarti kuncinya adalah pada tidak terburu-buru. Semua orang pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi. Itu ya. Kemudian apa yang kamu sampai lalai mengumpulkan tugas itu? Waktu itu saya terlambat bangun, jadi saya mengerjakan buku. Berarti harusnya sudah di semalam disiapkan juga. Ya. Terus sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus minta maaf kepada Tutut dan teman-teman sekelasku dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Permohonan maaf saya terima. Mudah-mudahan ini jadi awal yang baik untuk langkah-langkah kamu ke depan. Bisa lebih perhatian lagi, menghargai waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Terima kasih. Sekarang saya kembali ke kelas. Ya. Ya, Bu, saya kembali ke kelas. Ya. Ya, yuk, Terima kasih, kelas. Bu. Ya. Assalamualaikum Testimoni warahmatullahi dari wabarakatuh. siswa. Saya Muhammad Rizky Kurniawan dari kelas 11-1. Saya senang karena saya bisa belajar dari kesalahan yang saya lakukan. Saya akan lebih teliti dan tidak akan terburu-buru. Saya akan lebih menghargai waktu. Terima kasih, Bu Tutut. Kesimpulan dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan, dan validasi tindakan yang salah. Bila memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Dengan strategi ini akan memiliki perspektif yang berbeda dan menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan siap berpindah menjadi orang yang diinginkan. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, salam dan bahagia.